Atas. Kan itu waya putuhan cerita. Lagu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah di sore hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir kepadanya, dalam majelis istighfar kepadanya, dalam majelis berdoa, memanjatkan keluh kesah kita kepadanya, memanjatkan segala keinginan kepadanya. Majelis mendekatkan diri kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah dan memohon kepada Allah semoga Allah mengistiqomahkan kita semuanya dalam menghadiri majelis-majelis ilmunya, majelis-majelis zikir kepadanya, lalu dalam mengamalkan segala hal yang diridhai olehnya, yang diperintahkan olehnya, dan dalam menjauhi segala hal yang dilarang olehnya, sampai kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah ada dalam keistiqomahan tersebut. Kita sekarang meneruskan kajian nasihat-nasihat dan arahan-arahan ajaran dari seorang wali agung, ulama agung, Al-Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam ilmu mengenal Allah, ilmu mendekat kepada Allah, ilmu meraih ridha Allah, meraih cinta Allah, meraih kasih sayang Allah. Yang sekarang sudah sampai kepada pembahasan bagaimana kita penting bangun malam, bertahajud, dan memohon ampunan kepada Allah, baik untuk kita dan untuk seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam barzakh.
Lalu beliau mengatakan, fala rak'atani minas salati bilailatin kanzun bidaril khuldi adwama anbala. Maka 2 rakaat daripada salat tahajud, ya, salat sunat di malam hari adalah merupakan gudang di negeri keabadian. Yang gudang tersebut adwama, kekal bagi kalian, dan juga gudang tersebut juga sangatlah istimewa, sangatlah mulia. Fastaksiranna minal kunuzi, maka kamu harus betul-betul memperbanyak daripada gudang-gudang tersebut. Lifaqatin, karena kebutuhan ta'ti alaika yang akan datang padamu kelak pada hari kiamat. Ya, kamu akan butuh nanti, butuh kepada gudang-gudang tersebut, yaitu gudang pahala-pahala yang luar biasa. Maka jangan sampai ada malam yang kosong dari tahajud. Perbanyak itu, kalau kamu akan butuh. Lifaqatin ta'ti alaika wala nasiba wala yang mana nanti tidak ada orang yang dekat, ya, yang menolong kita. Waladha walaun, artinya tidak si A, tidak si B yang akan menolong kamu. Itu artinya wala nasiba waladha walaun. Asalnya kalau orang Arab biasa suka mempersingkat wala nasiba wala. Artinya tidak ada orang dekat pun nanti, istrimu sendiri, suamimu sendiri, anakmu sendiri, tidak ada yang bisa menolong kamu. Itu maksudnya wala nasiba wala. Maka kamu dari sekarang harus terus, ya, memenuhi gudang-gudangmu dengan ganjaran tahajud. Itu luar biasa. Hadza bayanun li fadilati tahajudi, ini adalah penjelasan terhadap keutamaan tahajud. Wal maknanya bait tersebut begini. Anna raka'ataini min salatika, sesungguhnya 2 rakaat dari salatmu fil laili, di waktu malam, kanzun adalah merupakan gudang min kunuzil birri, daripada gudang-gudang kebaikan, fi daril khuldi, di negeri kekekalan nanti.
ail jannati, yakni di surga. Fastaksir, maka kamu harus memperbanyak, hina idin, di saat tersebut, saat itu, min hadhil kunuzi, daripada gudang-gudang tersebut, lifaqatin, karena kebutuhan, ay hajatin, yakni hajat, ta'ti alaika, yang akan datang padamu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Walhal, dan halnya nanti keadaan saat itu di hari kiamat, annahu la nasiba hunaka, tidak ada orang dekat ya di sana, wala dha wala, tidak ada ya ini sebagai penolong, tidak ada yang menolong, yanfa'anika, yang manfaat ya kepadamu di sana, hunaka, di sana. Wa qad warada fi fadli tahajjudi ahaditsu katsiratun, dan sungguh telah datang dalam membicarakan, menjelaskan keutamaan tahajud. Ya, telah datang hadis-hadis yang banyak sekali. Minha, ya, di antaranya qauluhu alaihi salatu wassalam, bahwasanya sabda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul laili. Afdhalus sholati, seutama-utamanya sholat, yakni sholat yang paling utama, ba'dal maktubati, setelah fardu, sholatul laili, adalah sholat malam. Wa quluhu alaihi salatu wassalam, dan yang kedua sabda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya, alaikum biqiyamil laili, kalian harus memegang teguh terhadap ya salat malam, qiyamul lail, ya, berdiri malam. Fa innahu, karena sesungguhnya salat malam, da'bus solihina, adalah kebiasaannya orang-orang soleh, garapannya orang-orang soleh, qablakum, yang sebelum kalian, yakni seluruh para nabi, seluruh para rasul alaihimussalam, dan umat-umatnya yang soleh. Wa qurbatun lakum, dan juga salat malam itu adalah merupakan pendekat ya kepada kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qurbah itu amal yang mendekatkan diri kalian kepada Allah. Qurbah namanya. Wa maghfaratun lisayyiati, dan merupakan kifarat, penghapus semua kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan. Wa manhatun 'anil itsmi, dan juga merupakan ya benteng yang menjaga kamu, yang melarang kamu, 'anil itsmi, dari dosa. Jadi kalau rajin tahajud itu nanti akan ada di dalam hati itu yang menjaga hatimu daripada melakukan warna-warni dosa. Wa matradatun liddai, dan juga pengusir bagi berbagai penyakit. Jadi salat malam itu juga obat ya bagi kita yang beriman ya, apalagi yang merasa banyak keluhan-keluhan di badan, sakit itu sakit ini, perbanyaklah salat malam. Karena salat malam itu matradatun lidda, pengusir berbagai penyakit, anil jasadi, daripada tubuh kita. Wa minha, dan dari sebagian hadis-hadis
tentang keutamaan salat malam, qauluhu alaihi salatu wassalam, bahwasanya sabda Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam yang sabdanya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Mana sebarkan salam ada dua makna. Yang pertama, sebarkan ucapan assalamualaikum kepada sesama. Kalau yang lain baca assalamualaikum, kita wajib menjawab dengan waalaikumsalam. Makna kedua, harus menyebarkan salam. Makna assalam adalah keselamatan dan kedamaian. Artinya kalian harus menyebarkan keselamatan, kedamaian kepada sesama makhluk Allah di muka bumi ini, kepada sesama muslim, sesama manusia, sesama ciptaan Allah, hatta kepada binatang sekalipun. Menabur kedamaian, menabur keselamatan. Artinya ya jangan sampai keluar dari diri kita ucapan-ucapan, ya, perbuatan-perbuatan, termasuk tulisan-tulisan yang menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan kecelakaan, yang menimbulkan kerugian, yang menimbulkan permusuhan, kejelekan di antara sesama makhluk Allah, terutama di antara sesama muslim. Lalu makna menaburkan kedamaian juga jika terjadi melakukan hal-hal tersebut ya di diri kalian, maka secepatnya kalian islah, minta maaf, ya, islah. Tuh, bertobat kepada Allah, jangan berbuat zalim lagi kepada yang lain. Ada yang harus dibayar, umpamanya bayar oleh kita, hak-hak yang lain yang dirampas oleh kita, harta-harta yang lain yang diambil oleh kita, sekecil apapun, ya, kita harus menggantinya. Termasuk amanah-amanah yang harus disampaikan kepada pemiliknya, yang belum kita sampaikan, cepat sampaikan. Nah, itu cara afsus salam, ya, tuh, menabur kedamaian. Kalau kesalahan itu, yakni ucapan perbuatan yang mengakibatkan berbagai kerugian, berbagai kecelakaan, ya, permusuhan di antara sesama yang dilakukan oleh orang lain. Makna afsus salam, kalian harus tampil juga, ya, mencari solusi untuk mengislahkan mereka, memberikan nasihat kepada mereka, mengarahkan mereka agar mereka berhenti dari berbuat kezalimannya, agar mereka islah, ya. Menabur afsus salam kedamaian termasuk menabur segala faktor penyebab yang mana dengan faktor penyebab tersebut lahir berbagai keselamatan dan kedamaian, yaitu berbuat segala kebaikan, berakhlak mulia, ucapan yang baik, raut wajah yang sumringah, senyum manis, ya, silaturahmi, menolong sesama, itu menjadi wasilah terbangunnya kedamaian.
Itu makna afsus salam. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa at'imut ta'am, dan yang kedua kata Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian harus memberi makanan ya kepada yang lain. Kalian harus memberi makan kepada yang lain dengan makanan-makanan. Ya. Maknanya bukan hanya secara langsung makanannya atau minumannya saja. Ya, boleh jadi dengan uang, alat jual belinya, gitu kan? Artinya mereka yang tidak makan, mereka yang tidak mampu ya kasab, tidak mampu mencari rizki untuk makan mereka sehari-hari, nah, untuk minum mereka kita usahakan kasih. Nah, mana at'imut ta'am, mengasih itu juga bisa secara langsung dananya ya, bisa juga dengan fasilitasnya. Kita kasih modal buat usahanya agar dia bisa cari buat makan ya sendiri, atau kita kasih ilmunya, ilmu bisnis, ilmu bertani, ilmu cari rezeki yang halal ya, atau kita kasih juga fasilitasnya, atau kita sudah punya fasilitasnya ditarik oleh kita buka lapangan kerja, gitu kan? Agar dia yang tadinya nggak bisa makan karena nggak punya kerjaan, susah cari kerjaan, ya, nah kita tarik jadi karyawan kita, akhirnya dia jadi bisa cari rezeki yang halal melalui kita. Itu termasuk kepada at'imut ta'am ya, banyak caranya. Ada yang secara langsung kasih makanan, ada yang duitnya, ada macam-macam begitu. Ini ada dalam makna wa at'imut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham. Wasilu, dan sambungkanlah oleh kalian al-arham ya, rahim. Jadi sambungkan ya arham itu. Artinya sambungkan kasih sayang, terutama dengan saudara-saudara kita yang nasab, ada kaitan nasab itu. Lalu ada kaitan juga agama ya, hatta ada kaitan kemanusiaan, ada kaitan kemakhlukan. Silul arham ya, menyambung tali kasih sayang dengan siapa saja. Sering Buya bahas, bukan cuma dengan keluarga dekat saja, keluarga jauh ya, dengan tetangga, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk Allah, menabur kasih sayang. Wasilul arham, ini makna silaturahim. Wasallu bil laili, dan yang keempat, salatlah kalian bil laili, di malam hari. Wan nasu niyamun, di saat orang-orang sedang tidur ya, di saat orang-orang sedang tidur kamu bangun salat malam ya. Bagaimana kalau orang lain tidak tidur? Saya rumahnya dekat pabrik, kalau shift malam gitu kan sampai subuh mereka tidak tidur gitu kan, apakah saya tidak usah sholat karena yang lain nggak tidur? Bukan begitu yang dimaksud ya. Artinya wana sunyam yang dimaksud adalah dalam kebiasaannya
manusia itu istirahat, manusia itu tidur dalam kebiasaannya gitu. Yaitu maksudnya di saat malam hari yang sudah lanjut ya, itu di atas jam 12 malam itu kan orang lagi ya, kebanyakannya pada istirahat kan di waktu tersebut. Beda dengan jam 9, jam 8 itu orang lagi pada bangun. Tapi kalau sudah di atas jam 12 ya, kebanyakannya orang pada tidur. Itu yang dimaksud. Walaupun mereka tidak tidur, salatlah kamu. Ya. Tadkhulu, maka pasti kalian masuk al-jannata, ke surga, bisalamin, dengan selamat, dengan damai ya. Masuk surganya tidak sulit masuk surganya, tapi masuk surganya bisalamin, dengan keselamatan, kedamaian, mulus itu dari mulai di alam kubur tuh penuh dengan kedamaian, keselamatan, bangkit dari alam kubur, begitu proses masuk surganya itu. Bisalamin, di waktu dihisab bisalamin, di waktu ditimbang amal bisalamin, di mahsyar bisalamin, di waktu dibagi buku catatan amal bisalamin, di waktu dilintaskan di atas siratal mustaqim bisalamin. Tuh, masuklah ke surga ya. Allah, karena ada yang masuk surga tidak bisalamin, disiksa dulu, dikubur disiksa dulu, bangkit dari alam kubur mendapatkan kesulitan, mendapatkan hal-hal yang menakutkan, tersiksa ya, kelaparan, kehausan, walaupun ujung ceritanya diampuni oleh Allah, walaupun ujung ceritanya dapat syafaat ya dari Rasulullah SAW, atau dari salah seorang nabi, seorang rasul, atau dari salah seorang wali, seorang ulama, seorang syahid ya, seorang soleh. Tapi kan prosesnya rumit, tidak bisalamin. Ini maksud tadkhulul jannata bisalamin, prosesnya begitu, bisalamin aja terus, dikubur bisalamin, dengan selamat, dengan damai ya, penuh nikmat Allah. Jadi resep masuk surga bisalamin ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama afsus salam, menabur kedamaian, keselamatan. Yang kedua wa at'imut ta'am, ya, memberi makan ya kepada sesama. Yang ketiga wasilul arham, menyambung tali silaturahmi. Yang keempat wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam, tahajud. Masuk kepada salah satu yang empat ini. Wa minha, dan dari sebagian hadis-hadis ya tentang keutamaan tahajud, qauluhu alaihi salatu wassalam, bahwasanya sabda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin, manusia dikumpulkan di tempat tinggi nanti, tempat satu, di satu tempat ya, tidak 2-3 tempat, di satu tempat yang tinggi. Fayunadi munadin, lalu ada yang menyeru ya, kata yang menyeru, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kata yang menyeru teh, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum, ayo mana orang-orang yang waktu di dunia dia terbukti dia turun ya dari ranjangnya, dari kasurnya, dari tempat tidurnya ya, menjauh, tata jafa itu menjauh, junubuhum, junub yakni tubuhnya ya, dijauhkan oleh diri mereka sendiri dari tempat-tempat tidurnya.
Ayo, mana? Fayakumuna, lalu mereka berdiri salat malam. Wahum qalilun. Fayakumuna, ya, maka berdirilah, ya, orang-orang tersebut yang waktu di dunianya rajin tahajud, rajin meninggalkan kasur-kasurnya yang empuk, yang rajin meninggalkan tempat tidurnya di malam hari, ya, untuk melakukan salat tahajud. Fayakumuna, lalu berdirilah mereka, wahum qalilun, yang mana mereka sedikit sekali jumlahnya. Waduh, sedikit sekali ya. Fayadkhulunal jannata, lalu mereka masuk surga bighairi hisabin, tanpa dihisab. Allah, orang yang rajin tahajud itu, masya Allah, ternyata bisa menjadi wasilah masuk surga tanpa dihisab. Waruya, dan telah diriwayatkan, anna Junaida, sesungguhnya Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu, pemimpin, ya, para sufi. Ru'ya fi naumi, beliau dimimpikan dalam tidur oleh seseorang. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepada beliau oleh orang yang mimpi itu, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat kepada engkau, apa yang Allah perbuat kepada engkau. Faqala, lalu menjawab Imam Junaid al-Baghdadi, jawabannya, tahat tilkal isyarat, wah, sudah hilang tuh, sudah terbang, kan, semua isyarat-isyarat. Tahat, isyarat-isyarat. Maksud isyarat-isyarat, ya, orang yang pokoknya apa namanya, kesohoran, kemasyhuran, di mana orang bilang, wah, ini orang alim, ini orang hebat, ini orang anwar, itu semuanya hilang. Ya, wa ghabatil kal ibarat, dan juga sudah lenyap itu semua ibarat-ibarat. Wa faniyatil kal ulum, sudah fana, sudah hancur lebur, sudah lenyap itu semua ilmu-ilmu. Wa nafadatil kar rusum, dan juga sudah habis itu semua apa namanya, atribut semua, kan? Wa ma nafa'ana illa rukai'atun, dan tidak ada yang manfaat bagi kami kecuali hanya beberapa rakaat. Kunna narka'uha, yang mana dulu kami waktu di dunia ruku, ya, ruku terhadap rakaat-rakaat tersebut ingdas sahari, di waktu sahur. Masya Allah. Wa ma'na tahatil kal isyarat, makna sudah terbang itu, apa, lenyap itu isyarat-isyarat, anna isyaratihi allati yushiru biha linnasi, yang mana, ya, isyarat-isyarat itu yaitu yang mana biasa di kalangan manusia, yakni kesohoran-kesohoran, ya, pengakuan-pengakuan orang kepada diri seseorang dengan pengakuan-pengakuan yang agung. Wah, si anuma ulama, si anuma itu semuanya hilang. Itu tidak ada manfaatnya pengakuan orang, itu kan, halakat, ya, itu hancur. Falam yajid thawabaha, maka tidak menemukan pahalanya. Jadi atas sebutan orang, atas pujian orang. Wa makna ghabatil kal ibarat, dan makna lenyap itu ibarat-ibarat. Anna ibaratihi, yakni ibarat-ibaratnya, allati yu'abbiru biha lil muridin, yang mana dia suka mentakbir dengan ibarat-ibarat itu bagi para murid-murid, ya. Talashat wa mahallat, itu lebur, hancur. Falam yajid thawabaha, maka dia tidak menemukan ganjarannya, aydan, ganjarannya juga. Wa ma'na faniyatin kal ulum, dan makna fana itu semua ilmu yang dikaji waktu di dunia. Annal ulum allati
ya'lamuha, sesungguhnya ilmu yang mana dia tahu, ya, ya allati yu'allimuha litalamidati, yang mana dia ajarkan ilmu tersebut kepada murid-murid, in adamat, semua lenyap, hasil ngajar dan sebagainya itu kan, ya, lenyap, falam yajid thawabaha aidan, maka dia tidak menemukannya, tidak bukan pahalanya juga. Wa makna nafadatil karusum, dan makna juga habis semua itu atribut-atribut andar rusum alladzi yarsumuha lil mubtadiin, yang mana atribut-atribut yang dia bikin untuk orang-orang yang belajar ngaji, pertama belajar ngaji, ya, faragat, itu semua habis, falam yajid laha thawaban, maka dia tidak menemukan pahalanya. Wa makna wa manafa'ana ila akhirih, dan makna dan tidak ada yang manfaat kepada kami sampai akhir kata tadi, annahu wajada thawabaha, sesungguhnya beliau menemukan ganjarannya. Wal maksud min dzalika, dan yang dimaksud dari itu, anna hadhil umura, sesungguhnya perkara-perkara ini, lam yajid laha thawaban, tidak menemukan ganjarannya, liktironiha fil ghalibi birriya, karena dalam kebiasaannya suka ada dibarengi dengan riya, ya, wa nahwihi, dan seumpama riya, illa ruqayaati, kecuali beberapa rakaat di waktu sahur, karena orang tidak ada yang lihat, orang tidak ada yang tahu, ya, al-madhkurah lil ikhlasi, yang disebutkan, ya, lil ikhlasi, karena keikhlasan fiha, dalam rakaat-rakaat tersebut. Wa inna maqala radhiyallahu anhu dzalika, tiada lain Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu mengatakan hal seperti itu, hatha ala tahajjudi, beliau memompa orang tersebut untuk melakukan tahajud, wa bayanan li syarafihi, dan menjelaskan terhadap kemuliaan tahajud. Fa illa wa illa, dan kalau tidak begitu maksud beliau, fayab'udu ala mithlihi iqtaranu amalihi biriya, maka sangat jauh sekali bagi orang semisal beliau tercampuri amalnya dengan riya, au nahwihi, atau seumpamanya, ma'a kaunihi sayyidas sufiyati, beserta keberadaan dia itu, sembari keberadaan beliau itu sebagai junjunannya para sufi, kan? Artinya Imam Junaid dalam mimpinya menjawab seperti itu, bukan berarti yang tadi ngajar tidak ada manfaatnya atau apa tadi, ya, bukan berarti seperti itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud oleh beliau adalah agar orang yang mimpinya itu rajin tahajud, kan? Masya Allah, kan? Mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah, ya, hidayah dan taufik untuk bisa dawam tahajud yang ikhlas karena Allah, ya, sehingga dengan wasilah tersebut kita mendapatkan berbagai kemuliaan karunia dari Allah, menjadi hamba Allah yang beruntung, yang mulia, dan masuk surga bighairi hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah